Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Okay? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Halo Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini saya akan ngobrol di program Ngobrol Seru by IDN Times bersama narasumber yang baru beberapa jam yang lalu saya undang mendadak. Udah ditunggu lama untuk bertemu dengan narasumber ini. Kalian pasti juga tahu, kalau saya ngeliat di TikTok, di media sosial, ini penggemarnya banyak di kalangan milenial and Gen Z. Siapa lagi kalau bukan Pak Basuki Hadi Mulyono, sekarang Kepala OIKN, Otorita Ibu Kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya mohon maaf nih Mbak Uni. Sudah lama saya diundang untuk di forum ngobrol seru. Ya, ngobrol seru. Ngobrol seru dengan milenial. Mudah-mudahan malam ini atau sore ini atau hari ini saya bisa sedikit memberikan ngobrolnya dengan beliau. Jadi Pak Basuki juga baru kita sampaikan sebagai salah satu tokoh yang menerima IDN Times Inspiring Newsmaker 2024 sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Presiden Jokowi ya, yang periode kedua, tapi ini terutama untuk 2024. Pak Basuki, gimana nih? Jadi lebih banyak di IKN atau lebih ke Jakarta nih? Ya, saya kira kantor OIKN sudah selesai baru bulan Februari ini selesai. Jadi kami sudah persiapan untuk seluruhnya pindah ke IKN. Selama ini ada 3 kantor kami di Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Nah, dengan selesainya kantor OIKN sekarang, saya sudah bersepakat dengan seluruh rekan-rekan saya, teman-teman saya di OIKN untuk pindah semua ke sana? Iya, kami sudah punya menempati beberapa rusun yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sebelumnya untuk ditempati oleh para karyawan OIKN. Jadi nantinya akan lebih lama di sana. Nah, jadi kalau dari segi struktur organisasi, dari segi besaran ya, organisasi OIKN itu sebenarnya berapa orang sih Pak? Termasuk sekarang ini yang sampai tahun 2024 sebelum ada penerimaan CPNS 2024 yang akan masuk pada bulan April nanti, ada sekitar 500 orang. 500 orang dari pegawai negerinya sekitar 290-an orang, yang lainnya yang non ASN dari P3K, PPN, PM dan sebagainya, yang nanti akan tersaring dengan adanya kebijakan nasional tentang kepegawaian ini. Nah tentu ini yang the hottest issue 1, 2 hari, 3 hari, minggu ini adalah soal pemangkasan anggaran ya, yang dialami oleh semua KL sebetulnya. Dan tetapi untuk OIKN ini kan sudah diputuskan ada 48,8 triliun untuk 5 tahun ini ya, di era Pak Presiden Prabowo. Konsekuensinya apa itu? Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY pada saat ratas tanggal 21 Januari, kemudian dikembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Jadi Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan
apa ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Oke. Ada kantor presiden, kantor-kantor Kemenko, kemudian rumah jabatan menteri, kemudian ada kantor-kantor beberapa kantor swasta yang masuk, kemudian prasarana lainnya, air minum, listrik dan sebagainya, itu baru yang dianggap sebagai ekosistem eksekutif. Bapak Presiden mempunyai target, cita-cita, keinginan agar IKN ini menjadi ibu kota politik, ya. Pada tahun 2028. Dan saya tanya apa itu Ibu kota politik, beliau menyampaikan ya semua ekosistemnya yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah siap untuk beraktivitas di sana. Dengan asumsi bahwa kalau itu pemerintahan sudah bergerak di sana, semua kegiatan ekonomi akan mengikuti. Jadi beliau ingin berkantor kalau sudah siap semua pada tahun 2028. Artinya sampai itu siap di tahun 2028, Presiden akan tetap berkantor di Jakarta, di Istana Jakarta. Saya kira implisitnya begitu. Itulah yang disiapkan dengan anggaran 48,8 triliun. Oke. Untuk Kalau ibu kota politik tuh kira-kira referensinya kayak Canberra, Pretoria, Afrika Selatan, Washington DC dulu gitu pada ya? saat menyusun master plan kepindahan IKN ini, kita pelajari ada 90-an kota, ibu kota negara, termasuk Astana, Brasilia, Canberra, Putrajaya. Oh ya, Putrajaya. Semua dipelajari, termasuk yang Myanmar apa namanya itu ya. Myanmar segala semua dipelajari. Namun kami pada saat itu dengan Bappenas ingin supaya kota ini menjadi kota bukan hanya kota politik, bukan hanya kota administrasi, tapi ya ibu kota. Yeah. Yang dengan karena kita punya Banjarmasin, kita punya Balikpapan, sehingga ketiga ekosistem kota itu diasumsikan, diprediksi untuk bisa saling mendukung, sehingga IKN sendiri akan terbantu oleh Balikpapan dan Samarinda, sehingga diputuskan untuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN sepanjang 58 km. Nah, asumsinya atau tujuannya agar dari Balikpapan nanti ke IKN tidak lebih dari 40 menit, termasuk pembangunan bandara di IKN. Kalau dari bandara ke IKN hanya 18 menit, sehingga itu akan bergerak sebagai kota ibu kota. Kalau tujuannya adalah ibu kota politik, artinya kayak misalnya yang tadinya sempet tuh, apalagi ada Taipan sempat foto, terus dibilangnya wah akan membangun 4 mall besar di dalam apalah gitu, itu apakah akan seperti itu? Karena artinya kan kalau ibu kota politik nggak perlu 4 mall, nggak perlu banyak yang laser gitu, atau seperti itu kah? Iya, jadi masih sekarang sedang persiapan juga salah satu mall di satu kompleks dengan Hotel Swiss Hotel itu akan dibangun. Jadi saya kira ya tetap. Ya. Kemudian juga nanti akan ada sebentar lagi besok kami ketemu dengan investor yang untuk taman safari. Kita akan bangun taman safari di sana. Oke. Jadi dan perkantoran akan segera dibangun di sana. Jadi kalau highlightnya 48,8 triliun itu fokusnya akan membangun apa? Satu, kompleks yudikatif. Ya. Jadi MK, MA, Komisi Yudisial, huniannya, kemudian kawasannya kita bangun. Kemudian legislatif juga, DPR, MPR, DPD, huniannya, dan kawasannya kita bangun. Jadi termasuk jalan-jalan dan sebagainya, termasuk juga itu tadi perkantorannya semuanya, termasuk ekosistem perkotaannya. Jadi itu yang kami desain dengan
rencana anggaran yang 48,8 triliun. Termasuk pemeliharaan. Karena kan kalau bangunan nggak ditempatin biasanya malah Iya, agak bahaya. sekarang ini fase satunya, tahap satu yang dibangun pada tahun 2022 sampai 2024 yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR berupa istana, kantor presiden, 4 Kemenko, berarti 16 tower, kemudian nanti 47 apartemen, 36 rumah tapak menteri, dan juga kawasan lainnya, jalan kawasan sekitar berapa kilometer, kalau tol itu 58, jalan kawasan cukup panjang, itu sudah akan diserahkan pada OIKN untuk dipelihara. Itu akan masuk pada tahun 2025 ini untuk memelihara dan memanfaatkan prasarana yang ada. Jadi anggaran 2025 kami dari 48 tadi yang sudah ada di DIPA kami ada 6,3 awal ya Bu, sebelum Inpres. Ya. Sebelum Inpres. Dari 6,3 triliun itu kami dengan perintah Bapak Presiden ratas pada tanggal 21 Januari itu dibutuhkan tambahan 8,1. Oke. Karena kan kita hitung kalau ini nanti DIPA-nya baru efektif Februari Maret, jadi kan penyerapannya pasti tidak semua. Yeah. Jadi kita hitung hanya butuh 8,1 sehingga 6,3 tambah 8,1. Namun dengan Inpres itu kan kita juga kena pemangkasan, tapi pada kemarin pada tanggal 3 Februari beliau sudah memerintahkan Bapak Mensesnek untuk menyesuaikan itu. Oke. Berarti terakhir ketemu sama Presiden kapan? Tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari ini ya? Iya. Pak Basuki, Waktu itu merevisi sedikit desain untuk legislatif, untuk yang gedung rapat paripurnanya. Dibikin lebih grande, lebih berwibawa, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena Pak Basuki ini kan terlibat sejak sebelumnya ya, pemerintahan sebelumnya sebagai Menteri PUPR dan bahkan terakhir di era Pak Jokowi jadi PLT ya. Banyak masyarakat melihat bahwa Presiden Prabowo karena punya program makan bergizi gratis, food estate yang juga membutuhkan biaya yang besar, tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Merasa nggak seperti itu? Saya ini birokrat. Ya, jadi saya tidak merasakan itu, apalagi beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028. Jadi timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Oke. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik? Itu tidak hanya fisik saja Bu. Menurut saya juga dengan para deputi saya kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya, sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo Dohang, apa ini yang saya maksudkan dengan itu. Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita terus mulai. Sustainable juga ya. ya? Jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga termasuk masyarakat, misalnya masyarakat sepaku. Dia harus kita siapkan apanya. Kami misalnya kalau prasarananya kami merenovasi beberapa sekolah di sana. Kemudian guru-guru juga kita sudah dilakukan training. UMKM kita juga training. Tapi apa cukup itu? Jadi kami masih ke depan ini tahun 2026, 25, 26, 27 harus lebih menyiapkan lagi tidak hanya fisiknya tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Nah, karena udah disebut masyarakat lingkungan kan ini juga satu isu yang kontroversial ya, yang menjadi salah satu kritik pelibatan dari masyarakat, termasuk soal pembebasan lahan
ketika Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR BPN, dia ke sana, dia yang dia sampaikan adalah ada 2.000-an hektar lahan yang ternyata masih bermasalah karena masih dimiliki, ternyata sudah ada pemiliknya. Nah, gimana tuh update-nya Jadi dari 2.800 itu yang kita prioritaskan untuk dibebaskan itu yang terkena jalan, prasarana jalan dan juga pengendalian banjir untuk melindungi masyarakat di sana. Itu sudah ada regulasi yang baru. Kan biasanya ini tanah negara yang dulu sudah ada, yang tanah negara yang sudah ditempati oleh warga yang sudah lama. Yang sudah, nah itu sekarang dengan regulasi baru bisa dibayar. Nah, ini sekarang dan masyarakatnya mau dibayar? Minta dibayar. Oke. Jadi alhamdulillah yang di jalan tol itu masih berproses. Biasa kalau ada yang misalnya harga itu di mana-mana juga pasti ada negosiasi. Jadi ada yang dikonsinyasi, tapi prinsipnya bisa dibayar dengan yang tadinya kan hanya kadedeh itu ya, kerohiman. Nah sekarang sudah business to business, jadi berdasarkan bisa harga yang wajar gitu ya. Ya dengan appraisal team, harga appraisal. Nah, kata IKN itu juga selalu muncul ketika serius-serius. Ini dengan milenial serius-serius. Ya ini nggak serius tuh, maksudnya gini, jadi kepala OIKN lebih ringan atau sama atau less stressful dibanding jadi Menteri PUPR? Ya saya kira kalau pekerjaan di mana-mana pasti ada pernak-perniknya. Tapi kalau di kementerian kan seluruh Indonesia. Kalau IKN ini kan sekarang ini baru 6.600 hektar. Atau nanti paling luas kan 252.000 hektar. Jadi fokus di situ. Seperti hanya pada saat saya menangani semburan lumpur panas Sidoarjo. Itu juga fokus di situ. Walaupun masalahnya juga banyak sekali, tapi fokus. Jadi the battle of fieldnya fokus. Kalau di kementerian kan seluruh Indonesia. Dan kayaknya setiap minggu Pak Basuki kita lihat tuh ngikutin presiden. Di sana lagi nangani longsor, oh di sana ada banjir. Di sana ada banjir, oh di sana ada gempa. Jadi semua kita kalau ini kan fokus. Jadi saya kira walaupun bukan berarti lebih ringan, pasti ada banyak masalahnya juga. Karena orang tuh men-challenge, jadi nggak nih IKN gitu ya, jadi fokus, tapi juga challenge-nya juga besar ya. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi lebih nggak sering diprotes sama keluarga karena harus keliling Indonesia selalu kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah, istri anak saya itu tahu kelakuan saya. Dia cuma tahu kapan saya pergi, tapi nggak pernah tanya kapan pulangnya. Makanan yang enak dan yang menjadi ini ntar gue nanya yang serius lagi. Ini kan katanya supaya buat selingan ya, biar relax. Kalau Pak Basuki kalau di IKN tuh paling seneng makan apa yang di sana? Tadinya soto Banjar. Oh gitu. Ya. Di sana ada soto Banjar yang enak. Oh ya. Ini bukan promosi tapi memang enak. Soto Banjar Queen. Nah. Tapi itu UMKM gitu ya? Oh iya. UMKM nggak apa dipromosi? Oh iya makanya. Ini, tapi sekarang sudah masuk juga ke IKN. Oke. Yang kedua baru saya dapat. Apa tuh? Rujak cingur. Loh, ini kan Jawa Timuran ya? Oh iya, itu the best rujak cingur yang selama ini saya makan. Oh gitu. Oh iya, nanti Pak. Karena apa? Karena cingurnya. Petisnya. Bumbunya, petisnya ya? Iya, petisnya dari. Yang jual tapi yang bikin berarti orang Jawa Timur juga tapi. Lamongan. Orang Lamongan ya. Berarti, tapi itu paling enak menurut saya. Di sana dia ada 3, rujak cingur, gado-gado dan apa namanya? Campur namanya? Tahu campur. Tahu campur. Oke. Paling enak. Jadi yang kalau sarapan apa segala macam itu atau apa? Kalau malam, kalau pas di Balikpapan, almost always mampir di Queen. Tapi kalau siang sekarang ada saya baru sekali kemarin baru mau pulang ke sini mampir di rujak cingur itu the best. Oke. Terus kalau pagi tuh Pak Basuki ngapain kalau di IKN? Loh, bangun tidur pagi terus ngapain? Kalau lagi nginep di sana?
pengen tahu gitu loh. Di sana itu Mbak, udaranya sangat bersih. Ya. Air Quality Index itu selalu di bawah 20. Di Jakarta ada 150-an kan, di sana di bawah Karena 20. orangnya masih dikit. Iya. Nanti kalau ASN pindah puluhan ribu Tapi kan sudah ada, sudah ada regulasinya bahwa kita menjadi forest city. Sekarang kita tanemin semua. Ya. Ibu saya juga surprise ya. Saya baru ngelihat di Samboja Lestari. Ya, itu dulunya alang-alang. Hanya dalam waktu 15 tahun, 15 sampai 17 tahun, sekarang sudah jadi hutan belantara. Jadi kalau berarti sekarang saya lebih semangat lagi nanam di mana di IKN dari bibit-bibit yang dihasilkan dari Mentawir. Dari bibit-bibit Mbak Uni udah pernah ke sana itu. Iya udah pernah, yang nursery ya. Walaupun tadinya saya kok nanam kok masih kecil-kecil, ternyata itu 15 tahun sudah 3 meter lebih ya. Sudah jadi belantara. Itu 2022 kalau nggak salah ke sana pertengahan tahun Kalau ya. ini misalnya tahun 2025 sekarang, tahun 2040 nanti sudah jadi, wah bisa bayangkan. By the Jadi way, kalau yang baru pagi pasti saya keluar rumah, walaupun saya paling jalan-jalan di sekitar rumah aja. enak ya. Ya. Berarti yang barusan lewat itu adalah member JKT48 Pak. The biggest idol group di Indonesia. Saya juga mau ngelihat kan nggak enak juga ada di kamera kan. Jadi memang di belakang ini adalah ruang latihannya JKT48. Okay. Kapan-kapan kalau Pak Basuki pas lagi mampir ke sini ke Jakarta lagi, boleh tuh nyanyi bareng sama adik-adik JKT48 biar nggak terlalu serius. Benar Pak Basuki yang main bandnya ya. Sip. Nah, kembali ke serius nih, kan 100 hari Presiden Prabowo, kita belum melihat ada groundbreaking baru investasi di OIKN. Kenapa itu? Nggak apa-apa. Jadi walaupun tidak ada groundbreaking, kami sudah mulai. Jadi di tahap 2 ini tahun 2024 sampai 2028 ada 3 skema pembiayaan untuk pembangunan di IKN. Pertama dari APBN langsung, yang tadi disampaikan bahwa sudah disetujui oleh Bapak Presiden, 48,8 yang tahun ini kami mengusulkan. Kami sudah kirim surat ke Menteri Keuangan dan Mensesnek. Mudah-mudahan nanti bisa kita proses mulai minggu depan. Hasilnya kita belum tahu, mudah-mudahan disetujui karena itu sesuai dengan perintah Presiden. Itu untuk membangun mulai jalan-jalan yang kawasan untuk melayani investor-investor yang sudah groundbreaking kemarin. Waktu groundbreaking kan masih konektivitasnya masih jalan terkerasan. Nah, sekarang dengan APBN ini kita mulai dengan pengaspalannya atau dengan rigid. Jadi dengan APBN. Yang kedua kita juga sudah mulai dengan KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha ada untuk membangun 109 rumah tapak dan 97 rusun. Itu untuk KPBU-nya. Dan juga ada jalan-jalan dan MUT-nya. Itu totalnya ada yang sedang diproses oleh Deputi Pendanaan dan Investasi kami, itu ada 60 triliun. Kemudian skema yang ketiga, yang untuk direct. Yang KPBU ini? Yang 60 triliun ini yang KPBU KPBU, ini? Jadi yang APBN ada 48,8 sampai 2028, nanti KPBU-nya ada 60, dan ini pasti akan bertambah terus karena ini baru yang proses sekarang. Kemudian yang direct investment dari swasta, yang siap untuk di groundbreaking sebetulnya, itu ada sekitar 6,9 triliun untuk hotel, untuk restoran, sederhana. Oh iya, termasuk? Oh iya, itu sudah mulai. Karena rumah makan Padang yang nggak ada cuma di bulan aja Pak. Ya, Ibu, ya tuh Mbak, itu ya di IKN ini sekarang ini sudah jadi destinasi. Jadi kemarin Januari itu pengunjungnya ada 60.000 orang. Kebanyakan dari sekitar atau dari luar Dari luar Kalimantan juga, dari Sulawesi,
Manado, Makassar. Ya. Berarti mereka itu sekarang juga butuh makan. Ya. Jadi saya kira restoran-restoran sekarang sudah ada restoran kampung kecil sudah mulai buka di sana. Ya, kalau Alfamart sudah banyak di sana. Oke. Jadi untuk itu ada 6,9 triliun dari investasi swasta. Kami juga Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum telah mengusulkan pada Bapak Presiden untuk meresmikan beberapa prasarana yang sudah diselesaikan kemarin. Nah, bersamaan dengan itu kami mengusulkan untuk yang swasta tadi di groundbreaking. Pada saat kunjungan Presiden. Iya, kami menunggu jadwal beliau. Tapi menurut beliau jangan nunggu saya kerjakan. Jadi ini kami kerjakan untuk yang ground ya. Jadi beliau pengennya juga meresmikan. Ya, tapi untuk yang groundbreaking jangan nunggu, silakan kerjakan. Jadi bukan karena nggak ada groundbreaking terus. Soalnya daripada nanti groundbreaking tapi ternyata nggak Iya, kejadian, ada mendingan seperti sudah ya. ada barangnya Iya, dulu ya. Iya. Ya. Oke. Ini yang tadi perumahan-perumahan, apakah termasuk yang sempat disampaikan oleh Menteri Perumahan Marwara Sirait bahwa ada yang rencana udah bilang mau bangun rumah, tapi kok nggak groundbreaking Bukan, ini itu akan yang dikejar? itu yang besar-besar dulu. Oke. Ya, udah ada beberapa hotel, tapi mereka bank-bank misalnya, ada 6 bank yang ini mulai April ini bank-bank kami sudah lakukan sebenarnya dengan yang groundbreaking. Sebenarnya waktu groundbreaking dengan PKS dengan perjanjian kerjasama itu ada jeda atau durasi yang harus dipenuhi. Cuman menurut Pak Maurar itu bagus menurut saya masukannya. Kan kami dalam PKS kita kasih waktu 1,5 tahun harus sudah dibangun. Nah, menurut beliau, Abbas jangan 1,5 tahun, lebih cepat. Nah, bagus itu karena beliau pengusaha, jadi saya ada masukan itu menurut saya bagus. Nah, tapi sebelumnya saya sudah undang 6 bank. Mereka masih committed, April ini semua mau bangun. mulai bangun ya? Ya, karena ada perencanaan, juga ada kurasinya perencanaan. Jadi sekarang kemudian untuk detail desain untuk tanahnya. Ya. Nah, mereka sudah berkomitmen mulai April ini mereka bangun karena kuartal pertama atau semester 1 2026 akan sudah mulai operasi. Mandiri, BNI, BRI, Kaltara, Kaltara ini Bank Kaltara. Bank Kaltara Kaltim, ini ada BCA, ya, itu sudah ada kami undang-undang yang sudah groundbreaking mereka. Nah, yang sudah groundbreaking itulah makanya kami bikin jalannya untuk bisa sebagai konektivitasnya. Infrastrukturnya ya. Ini kami juga mau ngundang lagi yang sudah groundbreaking kemarin untuk yang lainnya. Nah, ini siapa Mbak? Sama, ini teman-teman JKT48 juga. Biasanya kalau jam segini nih kita sore-sore mereka Halo. mulai latihan. Mukanya kayak Jepang-Jepang ada. Nah, ASN tuh kenapa kok belum jadi pindah? Yang tadinya Januari. Kalau itu kan karena pada bulan itu saya kira hanya formalitas suratnya. Jadi karena Menpan dulu pada bulan Oktober kalau nggak keliru itu mengeluarkan edaran untuk mulai pindah Januari. Nah, tapi karena dengan kondisi sekarang pertama konsolidasi organisasi di kementerian dan lembaga yang belum selesai, kan masih ada eselon 1-nya belum dilantik, eselon 2 struktur organisasinya masih dibahas, mungkin yang lain-lainnya. Kemudian juga adanya penghematan kesiapan prasarananya dianggap belum nanti baru akan selesai Februari ini, terus beliau menunda, membatalkan surat 20 Oktober tadi. Jadi, kemudian namun dalam suratnya akan ditentukan kemudian. Oke. Jadi Kira-kira kapan itu? Waktu ketemu sama Presiden tanggal 3 Februari nggak ada? Enggak. Waktu 3 Februari itu kita hanya membahas review desain untuk yang legislatif dan yudikatif. Jadi bukan yang soal pemindahan ini ya? Bukan, karena yang dipanggil hanya Pak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PU dan saya.
Oke, pertanyaan terakhir. Ini banyak banget kritik kepada IKN. Siap. Dan nggak percaya nggak bakal kejadian. Ini bakal jadi program mangkrak seperti Hambalang. Apa respons dari kepala WIKN ini? Kalau dengan perintah Bapak Presiden pada ratas itu, insya Allah tidak akan terjadi mangkrak seperti Hambalang. Oke? Insya Allah tidak, karena memang beliau tegas memerintahkan, apalagi sudah menyiapkan anggaran besar seperti itu, masa mau mangkrak, ya kan? Nah, itu menjadi tanggung jawab saya untuk mewujudkan cita-cita. Mudah-mudahan kalimat saya nggak salah, cita-cita kita semua untuk mempunyai ibu kota yang baru di IKN. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Basuki yang sudah update kita semuanya lewat program Ngobrol Seru ini tentang progres dari IKN ya. Kita tentu gini, seberapapun kritik masyarakat kepada program ini, karena sudah terlanjur banyak sekali dana yang digelontorkan di sana, pasti sangat sedih kalau sampai ini nggak jadi kan. Jadi tentu kita bukan ini sudah terlanjur, enggak. Karena ini sudah memang menjadi tekad kita dari awal, kita harus punya. Dan ini udah pakai dana APBN, jadi kita sebagai pembayar pajak juga nggak mau kalau itu jadi program yang mangkrak. Iya, tapi kan bukan dengan kalimat udah terlanjur nih. Ya memang udah terlanjur kan Pak. Ini tekad kita jadi. Iya kan, jadi karena ada contoh mungkin ya tadi sebagainya selalu dibandingkan tuh dengan program mangkraknya Hambalang ya. Jadi sebenarnya concern masyarakat juga valid lah karena sudah pernah ada dan sudah menggunakan APBN, tapi nampaknya ini ke depan tadi ada KPBU ya, apa namanya skema yang diharapkan. Saya kira kritik sih oke ya, tapi optimis juga harus, tapi saya juga nggak ingin cemawa, saya juga mohon doanya karena ini nggak gampang, ya kan. Saya kira saya harus jujur bahwa kami ini belum pernah, walaupun di PU sudah 45 tahun, sebagai menteri 10 tahun, nggak pernah belum punya pengalaman membangun kota, membangun bendungan, mungkin saya berpengalaman, membangun jalan, pengalaman dari teman-teman Bina Marga, membangun rumah sekolah dari Cipta Karya, perumahan dari perumahan, tapi kota. Tapi hanya dengan niat baik, kami berniat untuk membangun ini dengan sebaik-baiknya. Makanya mudah-mudahan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Baik dari segi perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Kritik silahkan, tapi saya tetap mohon doanya untuk secara optimis, insya Allah kita bisa membangun dan mempunyai ibu kota baru. Oke, ubur-ubur ikan lele. Kita menunggu progres dari IKN ya Le. Sampai ketemu di Ngobrol nanti Seru. dulu, saya bisa balas dong. Ada punya dibales. Ke IKN nggak bisa naik bis. Oke. Cakep, ya kan? Mohon maaf, pantun saya sudah habis. Tapi kalau nanti ada kesempatan yang lain bisa nyanyi juga, termasuk dengan adik-adik JKT48 ya. Terima kasih. Kita akhiri ngobrol seru dengan Pak Basuki, Kepala Otorita IKN, dan sampai ketemu di program ngobrol seru berikutnya. Maaf kalau ada yang nggak berkenan, itu dari hati saya. Ubur-ubur ikan lele. Mohon maaf atas semua kata yang salah, nggak nyambung.